Adakah wacana memasangkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto merupakan upaya mengkerdilkan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar? Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami sejumlah narasumber. Ada Ketua Pemenangan Pemilu Partai Nasdem, Effendi Koiri, kemudian anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Andre Rosiade, dan pakar komunikasi politik, Karim Suryadi. Selamat petang, Bapak-Bapak. Petang, Gus Coy, Prof. Karim. Baik, selamat malam Selamat Bapak-Bapak. petang, Mas Andre, Mas Profesor Karim. Baik, saya mau ke Gus Coy dulu ya. Ini Gus Coy, apa nih pendapatnya soal munculnya wacana dua poros dalam Pilpres 2024? Ya, isu ini sejak dulu ada. Cuma mungkin konteksnya agak beda. Dulu dua poros itu mungkin ya keinginannya adalah tanpa Anies. Tanpa Anies gitu ya. Sekarang mungkin ya dua poros itu Anies karena Anies versus Pak Prabowo dan Ganjar gitu ya, dan Mas Ganjar. Tapi menurut saya ini untuk di lapangan dan lihat masing-masing kekuatan, saya kira itu kok kecil. Kalaulah mungkin itu kecil. Jadi nggak mungkin Mas Andre ini menyerahkan Pak Prabowo menjadi wakilnya Ganjar. Lagian udah cukup, ya kan? Lagian udah cukup. Secara koalisi kan udah cukup. Dan kecukupan ini kan juga sekaligus bukan hanya untuk kepentingan dirinya, tapi juga untuk kepentingan publik. Makin banyak pilihan, makin baik. Begitu juga dari PDIP, Mas Ganjar. PDIP saya sudah cukup. Apalagi ada P3, ya kan, berarti lebih dari cukup. Karena itu nggak mungkin menggabungkan keduanya ini menjadi itu menurut yang saya baca di lapangan ini. Dan yang paling real hari ini menurut saya adalah 3 pasangan. Oke, Gus Coy, kalau itu memasangkan paketan antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto itu kecil kemungkinan, lantas mengemukannya isu pembentukan dua poros ini apa tujuannya kalau menurut Gus Coy? Nggak tahu, itu harus tanya sama Jazil. Okay. Mungkin itu ngeledek saja, ngeledek Mas Andre ini. Sudah punya koalisi banyak, besar anggotanya, tapi kok belum menentukan cawapresnya, kira-kira begitu. Baik. Tapi yang Mas Ganjar juga sudah cukup, lebih ya kan, kok belum. Saya kira itu. Jadi itu saya kira ngeledek aja. Tapi Gus Coy, menurut Gus Coy ini Nasdem sendiri nih kira-kira akan dirugikan nggak kalau memang wacana dua poros ini nanti akan terlaksana di Pilpres 2024? Enggak, Nasdem tidak dirugikan. Kami kan sudah punya sudah punya pasangan, sudah cukup. Yang dirugikan adalah rakyat. Karena rakyat pilihannya hanya 2. Bagi rakyat itu kan pilihan banyak akan lebih baik. Ya? Jadi itu saya kira ya. Oke. Kalau tadi Gus Coy mengatakan bahwa ini ngeledek aja nih, ya kan tujuannya. Saya mau ke Bang Andre kalau gitu. Bang Andre juga melihat hal demikian seperti yang disampaikan oleh Gus Coy? Potensinya seberapa besar untuk pembentukan poros dua koalisi ini? Ya. Jadi begini. Bentar. Jadi menurut kami ini kan munculnya dua poros ini kan dari Gus Jazil yang pertama. Lalu yang kedua, begitu banyak media yang bertanya. Nah, sedangkan di kami di Koalisi Indonesia Maju tidak pembahasan hal itu. Fokus kami di Koalisi Indonesia Maju saat ini adalah beberapa hal. Yang pertama, bagaimana kami mempersiapkan tim pemenangan yang akan dibentuk dalam waktu segera. Yang kedua, kami mempersiapkan strategi pemenangan Pak Prabowo. Yang ketiga, kita mempersiapkan program-program yang maknyus itu, yang merupakan bagian dari keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi. Yang keempat, ya, kita juga sudah lagi mempersiapkan waktu yang tepat untuk musyawarah mufakat para ketua umum untuk menentukan siapa cawapres Pak Prabowo.
Jadi kita nggak terfikir sama sekali gitu loh. Makanya di ILC yang lalu saya sudah sampaikan, mohon maaf Gus Jazil, mungkin Gus Jazil tadi stand up komedi gitu, lucu-lucuan gitu loh. Oke. Kan mohon maaf. Karena memang kami tidak terfikir seperti itu. Fokus kami bagaimana koalisi ini semakin solid dan segera membentuk tim pemenangan. Jadi nggak ada di pembahasan di Koalisi Indonesia Maju akan terjadi 2 poros. Ya, atau selain lucuan yang versi Gus Coy tadi atau stand up comedy tadi, bisa saja ini bagian dari strategi Gus Jazil juga, mohon maaf. Karena kan sudah di launching, ternyata mohon maaf, mungkin ya, saya mohon maaf, tidak tidak bermaksud menyinggung, tapi ternyata nggak naik-naik survei pasangan Amin, tetap konsisten di posisi nomor 3. Sehingga mungkin Gus Jazil punya strategi yang lain. Kalau dibikin 2 poros, terkesan nanti Baik. dikeroyok, terzolimi. Siapa tahu bisa naik elektabilitasnya. Mungkin itu strategi kali ya. Iya. Tapi di kami tidak terfikir akan terjadi 2 poros. Kami fokus sekarang koalisi Indonesia Maju semakin solid Baik. dan mempersiapkan tim pemenangan, Baik. strategi pemenangan, dan segera musyawarah untuk mufakat menentukan cawapres Pak Prabowo. Mohon maaf Gus Coy, mungkin itu kali ya. Iya. Karena Bang saya juga Andre. bingung gitu loh. Bang Andre, kan tadi Bang Andre sempat sampaikan ini untuk cawapresnya Prabowo ini masih belum terfikir begitu ya. Kenapa lama sekali untuk menentukan Bukan cawapres? belum Atau jangan-jangan terfikir. ini menunggu nih? Lagi dipersiapkan. Oke, lagi dipersiapkan. Gimana? Ini jangan-jangan ini memang masih menunggu antara 2 poros ini terlaksana supaya bisa diduetkan nih antara Ganjar dan Prabowo atau seperti apa? Nah, kan sudah dibilang kami tidak mau pernah berpikir soal 2 poros ini. Kami berpikir ini akan terjadi tetap 3 poros. Oke. Dan insya Allah 2 poros nanti di putaran kedua gitu loh. Oke. Nah, cawapres kami memang menunggu momentum yang pas, waktu yang tepat, musyawarah untuk mufakat. Karena sekali lagi, cawapres Pak Prabowo ini adalah cawapres yang bisa membantu memenangkan kontestasi dan Oke. bisa membantu Pak Prabowo mensukseskan pemerintahan 2024-2029. Oke, baik Bang Andre, kita tangkap Gitu. poinnya. Gus Coy, Bang Andre menyatakan bahwa untuk pembentukan poros koalisi, 2 poros koalisi ini kecil kemungkinannya. Saya mau ke Prof Karim kalau gitu. Jadi apa tujuan dari PKB? Kenapa PKB kan karena merupakan yang pertama kali ya melontarkan untuk isu pembentukan poros koalisi ini, 2 poros koalisi. Apa tujuannya? Kalau menurut Prof Ya, Karim? menurut saya kan kemunculan isu ini bukan yang pertama dan Gus Jazilul ini bukan yang pertama mengungkapkan ini. Tetapi menurut saya kalau kita membahas kemungkinan terjadinya 2 poros berdasarkan apa yang dikatakan oleh Gus Fawaid bahwa lamanya penetapan cawapres kemungkinan mendorong menjadi 2 kubu, menurut saya itu kontradiktif gitu ya. Kenapa kontradiktif? Karena pengerucutan 2 poros antara porosnya Pak Prabowo dengan poros Pak Ganjar itu tidak akan serta-merta menghilangkan kerumitan memilih cawapres. Mengapa begitu? Ada 2 alasan. Yang pertama, ini kan menyangkut permutasinya, menyangkut urut-urutannya. Terlepas dari pertimbangan kualitas, kemudian sharing tiket, sumbangan elektoral, kemampuan kompetensi, keberterimaan di rakyat, ini juga menyangkut keterpenjaraan oleh parpol dan pimpinan parpol. Karena sampai hari ini amat sedikit partai yang menyerahkan secara terbuka kepada seluruh kader. Kebanyakan partai kan sudah mengamanatkan kepada ketua umumnya. Dan kita tahu tidak semua ketua umum partai memiliki rekam jejak pengalaman kepemimpinan yang panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga mematok capres-cawapres. Artinya apa? Kombinasinya amat terbatas, begitu hanya 2 itu kombinasinya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kompleksitas kerumitan memilih capres-cawapres akan berkurang ketika Prabowo Subianto dan kubunya digabungkan dengan Ganjar Pranowo dan kubunya? Tidak, menurut saya malah lebih rumit. Mengapa lebih rumit? Karena 2 kubu sudah mendeklarasikan cawapresnya. Jadi keputusan menjadi capres itu sudah lewat, sudah tanda kutip final, atau sudah menjadi kalimat yang past tense. Ya. Itu kerumitannya. Yang kedua,
Karena seorang selalu berdalih dalam politik semahal mungkin, menurut saya satu-satunya kemungkinan terjadinya koalisi di tahap pertama ini adalah ketika kedua kubu ini menyadari, oh ternyata political tone kita tidak jauh-jauh amat begitu. Ya. Karena irisannya dengan pemerintahan Jokowi amat kuat. Tetapi sejauh ini yang saya amati, meskipun political tone untuk melanjutkan pemerintahan Jokowi ini hampir sama dan didengungkan oleh dua kubu ini, tapi kan masing-masing pihak mencoba menerjemahkan bagaimana operasionalisasi dari meneruskan pemerintahan Jokowi ini dalam cara yang berbeda. Baik, kita masih akan bahas lagi Prof. Karim. Nanti usai jeda, Kabar Petang masih akan kembali. Kita tanyakan nanti apa atau siapa yang diuntungkan jika nanti dua poros ini akan terlaksana. Usai jeda kami akan kembali. Baik, kita lanjutkan dialog kita. Saya mau melanjutkan tadi pernyataan dari Prof. Karim soal political tone, di mana ini pastinya kesamaan-kesamaan dari sikap beberapa partai. Kemudian apa, kalau dari Prof. Karim sendiri melihat political tone yang cocok nih, apakah PDIP dengan Gerindra atau seperti apa kesamaan-kesamaan yang bisa dipasangkan kemudian pada Pilpres nanti? Saya bilang yang saya maksud political tone itu kan nada suara, kemudian tipe suara, pilihan kata yang digunakan oleh kubu Pak Prabowo dan kawan-kawan dengan kubu Pak Ganjar itu tidak jauh berbeda, gitu ya. Pak Prabowo paling lantang mengatakan kami akan melanjutkan apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi. Pak Ganjar mirip-mirip dikit gitu. Hanya saya katakan tadi, meskipun political tone-nya senada, tetapi cara kedua kubu ini mengoperasionalkan dalam bentuk ide-ide program meskipun belum resmi karena timnya belum terbentuk, itu kan agak berbeda. Jadi menurut saya katakan tadi, kalau alasan mengerucutkan menjadi atau menduga akan terjadi dua koalisi ini karena semata-mata kerumitan memilih cawapres, itu hampir tidak mungkin. Karena dengan mengerumutkan dua poros itu bukan berarti kesulitan akan hilang atau akan menjadi mudah. Satu-satunya cara ketika kedua kubu ini menyadari, oh ternyata political tone kita sama. Tetapi saya lebih percaya, karena rumitnya menentukan siapa yang menjadi presidennya, apakah Prabowo atau Ganjar ketika dua ini diduetkan di tahap 1, saya menduga pilihan yang paling rasional adalah tetap tiga poros. Pada poros kedua siapapun yang maju atau itu akan terjadi kerjasama. Jadi ini memang tipenya adalah tipe competitions. Kita tangkap poinnya, Prof. Sekaligus juga kompetisi gitu ya. Kompetisi yang mengandung kooperasi menurut saya. Kita tangkap poinnya, Prof. Partai-partai ini kan beririsan sebagai partai pendukung pemerintah. Ya, kita tangkap poinnya, Prof. Karim. Tapi tadi pertanyaan saya belum terjawab, Prof. Ini kan dari sekian banyak partai politik, kenapa PKB yang kemudian melontarkan ada isu pembentukan dua poros koalisi ini? Apakah ada makna di balik itu? Apa yang dikatakan oleh Gus Coy, mungkin ini sindiran, mungkin ini sarkas sedikit, mungkin kalau dinaikkan sedikit ya semacam say war gitu ya. Tetapi kan kubu say war ini say war ke siapa dan tujuannya apa? Terpancing dengan ini gitu ya. Jadi menurut saya ya itu ya inilah anggaplah power game yang agak-agak nakal gitu ya, gerakan dansa politik yang agak-agak kenceng manuvernya. Tapi menurut saya tidak terlalu substantif karena itu tadi, kalau dasarnya karena kerumitan membeli cawapres maka kubu ini susah mengumumkan, ya dengan menggabungkan menjadi satu poros tidak hilang kerumitannya begitu. Jadi menurut saya ini tidak begitu menimbulkan pleasing in mind, tidak menimbulkan kenyamaan dalam pikiran ketika logika ini dipakai. Sebab asas-asas yang menjadi asumsinya tidak berubah ketika realitas ini diubah dari dua koalisi menjadi satu koalisi. Malah alih-alih tambah sederhana, penetapan capres-cawapres ketika dua kubu ini digabungkan akan tambah rumit karena dua-duanya sudah mendeklarasikan sebagai capres masing-masing. Baik. Ya, Bang Andre, langsung saja ditanggapi tadi, rumit nih karena dua-duanya sudah mengusung capresnya masing-masing. Kira-kira seperti apa, Bang? Apa memungkinkan nih duet antara Ganjar dan juga Prabowo Subianto? Dan hampir mustahil, ya. Kenapa rumit dan hampir mustahil? Karena Gerindra sudah jelas mengusung Pak Prabowo sebagai calon presiden, ya. Lalu PDI Perjuangan
juga sudah memutuskan mengusung Mas Ganjar jadi calon presiden. Pasti dua-duanya akan sulit untuk mengalah. Apalagi kami di Gerindra, kami tentu hanya mengusung Pak Prabowo sebagai calon presiden. Bagi kami Pak Prabowo ya kami antar dan kami dukung sebagai calon presiden, bukan calon wakil presiden. Jadi ini sangat sulit ya dan sangat rumit, nyaris mustahil itu bisa terlaksana. Jadi menurut saya kita tidak usah terlalu memikirkan ya pernyataan Gus Jazil, anggap saja itu mohon maaf stand up komedi. Lebih baik kita fokus sekarang, kan Gus Coy aja koalisinya juga nggak anggap serius itu ya Gus. Nah, dianggap lucu-lucuan Gus Jazil, pernyataan Gus Jazil oleh Gus Coy. Jadi koalisinya saja tidak serius, menganggap pernyataan Gus Jazil, ngapain kita juga serius. Lebih baik saya rasa kalau kami Koalisi Indonesia Maju fokus saja bagaimana ini koalisi solid, tim pemenangan segera terbentuk, strategi pemenangan selesai kita susun, dan juga program-program yang maknyus untuk melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi bisa kita siapkan, serta kami segera memutuskan siapa cawapres Pak Prabowo yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju. Ya, jadi PDI Gerindra ini call-nya masih sama-sama tinggi posisi capres, jadi agak sulit ini ya kalau kata Bang Andre. Saya mau Gus Coy kalau gitu. Gus Coy, kalau tadi Gus Coy menyampaikan bahwa kita mungkin fokusnya ke tujuan dulu ya, tujuan dari dihembuskannya isu pembentukan dua poros koalisi ini. Kalau Gus Coy menyampaikan bahwa ini adalah untuk meledek siapa yang diledek dan tujuannya apa sebetulnya Gus Coy? Tadi belum terjawab soalnya. Itu yang harus saya dalami. Ya, namanya di politik ini kan kawan semua, jadi biasa saling meledek. Ya yang diledek kira-kira ini kira-kira. Yang diledek ya yang belum punya cawapres, termasuk Mas Andre yang diledek. Kenapa kok berlama-lama untuk memutuskan wakil presiden, ya calon wakil presiden? Padahal semuanya sudah siap. Mereka, ya, uang sudah punya, ya kan? Koalisi sudah cukup, ya kan? Semuanya sudah punya, tinggal menunggu aja, ya. Nah, oleh karena itu, saya kira ini bukan isu yang substantif, itu guyonan ya, anggap aja guyonan. Oleh karena itu, ke depan ini saya kira bukan itu lagi yang kita bicarakan. Kita ada 3 poros. Ini untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan demokrasi, dan kita masing-masing poros itu kita mempersiapkan konsep-konsep kita tawarkan kepada publik supaya demokrasi kita lebih berkualitas, gagasan-gagasan yang disampaikan oleh calon-calon presiden bermutu, solutif untuk kepentingan Indonesia masa depan. Selain ada keberlanjutan, tapi juga ada perubahan-perubahan. Nah, ini adalah hukum alam. Jangan hanya keberlanjutan, ya, tapi nggak ada perubahan. Ini bertentangan dengan alam. Jadi ada keberlanjutan, ada perubahan-perubahan, ada kreasi-kreasi sesuai dengan tantangan dan tuntutan zaman. Nah, ini saya kira yang harus kita persiapkan ke depan. Dan itulah yang kita tawarkan kepada rakyat. Setelah itu terserah rakyat milih yang mana dari 3 pasangan ini. Itu kita harus menerima secara dewasa, secara elegan, dan kita semua harus menjadi negarawan-negarawan. Nah, di situ. Ya, Gus Coy, ini kan PKB yang mengeluarkan statement tersebut ya, wacana tersebut. Nah, ini kan masih satu koalisi. Kalau kata Bang Andre tadi bilang ini artinya tidak serius nih, koalisinya tidak kompak begitu ya, tidak solid. Kemudian apakah ada teguran atau ada pembahasan di koalisi Nasdem, PKB dan juga PKS ini? Ya, itu sudah disampaikan oleh Mas Jazil, itu suara pribadi bukan koalisi. Mas Anies sudah menyatakan itu non-isu. Nah, ya sudah non-isu. Oke, kalau itu pribadi ada teguran nggak berarti Gus Coy dari internal? Gini, harus kita tutup ini diskusi udah. Jangan lagi kita diskusi 2 poros. Soalnya Mas Andre sudah mau nonton bola, udah ketinggalan ini. Iya, saya lagi mau nemenin anak main bola, ini tanding bola ini. Oke, sebentar Gus Coy, sebelum ke Prof Karim sebagai penutup, berarti artinya tidak ada teguran dari internal koalisi terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Gus Jazil ya? Singkat saja. Nggak ada, itu pendapat pribadi. Nggak ada ya. Baik, kalau Prof Karim, Prof, gimana nih sebagai penutup kira-kira ini harusnya ke depan apakah memang 3 poros seperti yang disampaikan Gus Coy atau memang 2 poros sebenarnya masih sah-sah aja karena 2019 pun kita pernah juga kok 2 poros?
Ya, dalam politik tidak ada harusnya ya. Kalau kita membaca realitas, kubu Prabowo, kubu Ganjar itu saya bilang kan memiliki political tune yang sama. Jadi cepat atau lambat kerjasama akan terjadi. Hanya persoalannya apakah langsung kerjasama ditepis oleh Mas Andre. Maka kemungkinannya kerjasama akan terjadi pada putaran kedua. Nah, dalam konteks itulah orang akan terbelah. Kalau memang ujung-ujungnya kerjasama, kenapa tidak dari awal? Itu mungkin yang diambil oleh para generasi Z yang suka cepet-cepetan. Tapi mungkin karena menghargai proses, pematangan, ya udah kita sekarang adu nasib dulu di putaran pertama, baru putaran kedua kita akui nasib itu dan kerjasama, gitu kan? Saya pikir akan seperti itu dan itu akan lebih bermanfaat. Kenapa saya bilang bermanfaat? Karena ya jujur kita katakan proses menjadi nominasi kandidat capres cawapres itu kan tidak melibatkan publik ya. Nah dengan 3 poros ini pelibatan publik lebih banyak, lebih berarti dan lebih substantif. Dengan begitu maka demokrasi kita benar-benar pemerintahan dari rakyat, bukan pemerintahan yang meninggalkan demos, bukan praksi yang meninggalkan Baik, nanti demos, kita begitu. tunggu ya bagaimana kemudian para elit ini memasangkan bakal calon presiden dan nanti sampai hari H pendaftaran capres-capres KPU. Sekali lagi terima kasih banyak Prof. Karim, Gus Coy, kemudian Bang Andre sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu. Assalamualaikum Gus Coy, Bang Andre. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat nonton bola. Siap. Oke, pemirsa, masyarakat Jakarta sebaiknya lebih kuat menahan rindu akan hujan karena BMKG memperkirakan musim hujan baru akan tiba paling cepat pertengahan November mendatang. Informasi yang akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami di Kabar Petang.